Alhamdulillah Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mengharapkan ketentraman hidupnya. Jadi setiap manusia ingin hidupnya tentram, lahir maupun batin. Yang jadi persoalan, langkah apa yang harus kita tempuh agar meraih ketentraman tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sahar yang wafat 57 Hijriah, di takhrij atau diriwayatkan lagi oleh Imam Muslim yang wafat tahun 261, bersabda Rasulullah SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumil qiyamah. Man nafasa, barang siapa yang menolong atau mengatasi kesulitan mukmin, sesama mukmin, min kurabid dunya, dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah, maka Allah akan membebaskan orang yang menolong, orang yang mengatasi persoalan itu di dunia dan di akhirat kelak. Jadi berdasar potongan hadis ini, langkah yang harus kita tempuh kalau ingin tentram baik di dunia kini maupun di akhirat kelak, maka harus menentamkan orang. Jadi itu merupakan hukum sebab akibat dari Rasul. Kalau ingin tentram, tentramkan orang. Kalau kita tidak menentramkan orang, maka kita tidak akan meraih ketentraman. Orang menyusahkan orang itu bakal bikin susah dirinya sendiri. Kemudian potongan yang kedua hadis ini, wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan, memberikan peluang kepada orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan yang ia hadapi, baik dari kesulitan duniawi maupun kesulitan ukhrawi. Jadi hukum yang kedua, kalau kita ingin mudah di dalam segala hal, mudahkan orang lain. Kalau kita tidak mau menghadapi kesulitan, jangan membuat sulit orang. Yang ketiga, waman satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib, menutupi kelemahan orang, atau menutupi sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya sendiri. Karena kita
yakin dan kita percaya bahwa setiap manusia itu punya aib, punya kelemahan, punya kekurangan. Ada yang ditutupi, ada yang dibuka. Kenapa aib kita tertutup, tidak diketahui orang? Hakikatnya itu Allah yang menutupi kita. Jadi kalau kelemahan kita tidak diketahui orang, itu anugerah dari Allah. Karena setiap manusia punya aib, punya kesalahan, punya kekurangan. Nah, maka Rasul SAW di sini bersabda, man sataro musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Tentu saja menutup aib itu ada pengecualian apabila diperlukan secara hukum, umpamanya sebagai saksi nanya pada orang, jaksa penuntut umum nanya tentang kesalahan orang. Kalau jadi saksi ya kita tidak boleh menutupi yang disaksikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang tidak mau bersaksi atas kesalahan orang. Tapi kalau tidak diperlukan di dalam persaksian atau di dalam membela orang atau di dalam hukum syariah, maka tidak boleh membuka aib orang. Apa yang dimaksud di dalam hukum syariah? Umpamanya di dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis itu ada istilah al-jarhu wa ta'dil, ilmu membuka aib dan menutupinya. Karena kalau kita ingin meneliti apakah hadis ini sahih atau dhaif, kita harus melihat rawinya, kita harus melihat orang yang membawa hadis tersebut. Kita tidak boleh menerima dari sembarang orang yang bukan ahlinya. Sering kan kita temukan di dalam berbagai media, apalagi sekarang media sosial cukup mudah orang menyampaikan hadis-hadis yang palsu, tidak disabdakan oleh Rasul, tapi dia mengatakan Rasul bersabda. Nah, kalau di dalam penunjukan atau di dalam penetapan hukum syariah tahu kita aib atas orang tersebut, itu diperbolehkan untuk membuka aibnya. Kemudian juga aib orang yang mu'lin fil fusuk, orang yang senang berbuat durhaka di depan umum, bangga dengan berbuat maksiat, berbuat durhaka. Itu tidak perlu ditutupi aibnya, karena masyarakat umum pun tahu betul. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kan membuka orang tertentu, aib orang tertentu. Umpamanya Fir'aun itu dipreteli oleh Al-Quran aibnya. Abu Lahab diungkap aibnya. Dalam hadis Abu Jahal itu orang yang mu'lin fil fusuk, orang yang terang-terangan di dalam kedurhakaan. Dan tentu saja masih ada yang lainnya. Tapi pada dasarnya kalau sesama muslim kita harus berusaha menutup aib kalau tidak ada kepentingan yang dibolehkan oleh syariat. Rasul selanjutnya bersabda, wallah fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah itu berada pada pertolongan hamba. Sepanjang hamba itu menolong, maka Allah akan menolongnya. Jadi berdasar hadis ini, kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah, maka harus menolong sesama. Kita kan sering munajat kehadirat Allah, minta tolong, ya Qawi, ya Aziz, Agisni, wahai yang maha kuat, yang maha perkasa, tolonglah aku.
Maka Allah sudah mengatakan